Tidak ada hukum waris yang paling lengkap di dunia kecuali hukum waris Islam. Allah menyebutkan ayat waris dalam surah An-Nisa ayat 4 sampai ayat 6 sampai ayat 14. Kemudian Allah menutup dengan ayat ancaman. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batasan hukum waris yang sudah Allah tentukan, Allah akan masukkan orang itu ke dalam api jahanam, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang sangat menghinakan. Jadi ketika seorang muslim wajib memakai hukum waris yang datang dari Al-Quran, ini harga mati. Yang tidak mau pakai hukum waris Islam, Allah ancam masuk ke dalam api jahanam, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang sangat menghinakan. Nah, kesempatan siang ini saya menjelaskan sedikit tentang beberapa kekeliruan, kesalahan dalam pembagian harta waris. Yang pertama adalah pembagian waris dibagi ketika orangnya masih hidup. Jadi ada sebagian orang-orang tua itu bagian warisan masih hidup. Nih gue bagi dulu nih, takutnya gue mati lu ribut lagi. Jadi seolah-olah kalau pembagian warisan itu bikin ribut. Ini keliru. Jadi yang bikin ribut itu karena syahwat kita. Pembagian waris ketika masih hidup hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Ya, dan dia tidak berdosa. Maka dikatakan tidak waris. Jadi warisnya tidak sah. Jadi banyak ini. Sebelum wafat dibagiin dulu, sehingga bapaknya itu udah nggak punya harta lagi. Jika kalau dia mati udah nggak ada harta lagi, ya udah kan udah dibagiin waktu masih hidup. Ini haram, ini nggak sah. Kalau waktu masih hidup itu bukan waris, namanya hibah, gitu. Namanya hibah, dan hibah jangan menghabiskan harta, harus disisakan. Memang orang-orang tua kita itu salahnya itu anggapan mereka kalau harta itu buat anak keturunan. Ini salah. Dalam Islam kewajiban orang tua memberikan nafkah ketika anak sudah bisa mandiri. Selesai anak sudah punya penghasilan, jadi orang tua gak wajib lagi menafkahi anak. Biarkan dia makan keringatnya sendiri. Sisa harta yang dimiliki orang tua itu gunakan buat fisabilillah. Jadi kalau ada orang tua kita kaya raya, anak jangan mata duitan, manfaatin duit orang tua. Pak, ini duit bapak, rezeki bapak, mendingan duitnya buat fisabilillah Pak. Bikin masjid, bikin sekolah, bikin fasilitas umum, buat amal jariah. Jadi kebanyakan orang-orang tua itu berpikir buat anak. Salah, ini hisabnya berat. Dikasih amanah oleh Allah, hartanya, asetnya miliaran, tapi mentingkan diri sendiri. Sama aja kayak partai politik yang sekarang, bela-belain anak-anaknya semua. Kita juga begitu. Jadi dalam Islam ada di mana kita sayang sama anak, ada batasannya. Kita juga harus sayang sama diri kita sendiri. Kita dihisab. Saya lihat orang-orang kaya yang hartanya itu luar biasa banyaknya, berpikirnya buat anak. Bukan. Buat amal jariah fisabilillah. Yang kedua, penyimpangan terhadap warisan adalah pembagian waris berdasarkan wasiat. Jadi sebelum wafat bapaknya wasiat, ntar kalau gua mati, ini rumah yang utama buat anak pertama, anak yang di Bekasi, untuk rumah yang di Bekasi buat anak yang kedua, rumah yang di Jawa di kampung buat anak ketiga.
Ini tidak boleh, haram, wasiatnya salah. Nabi bersabda, la wasiata lil waris. Tidak sah warisan berdasarkan wasiat. Jadi kalau orang berwasiat, tolong nanti ini pembagiannya ini buat anak pertama, yang kedua, maka otomatis wasiatnya batal. Wasiatnya haram diikuti. Karena wasiat tidak boleh menyangkut warisan. Pak, kasih tahu orang tua, kalau mau wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Wasiat untuk yang lain. Tolong kalau saya wafat, ini sebagian harta saya wakafkan buat masjid. Kalau buat orang, buat yang ngajar di musola, tolong duitnya itu sebagian buat hajiin yang ngajar, gitu. Ini contoh, ini wasiat. Jadi nggak boleh wasiat utak-atik warisan, nggak boleh. Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Ahli waris sudah ada hukumnya. Yang ketiga, penyimpangan dalam warisan adalah pembagian warisan itu ditunda-tunda dalam jangka yang lama. Alasannya nunggu ibu mati dulu. Jadi ini salah. Warisan nggak boleh ditunda-tunda. Kalau memang bisa dibagikan, bagikan, karena warisan ini amal jariah si mayit. Ketika dibagikan dengan benar, almarhum yang meninggal dapat amal jariah, warisannya bermanfaat. Ditunda boleh karena ada sebab-sebab tertentu. Seperti umpamanya belum laku tanahnya, belum laku rumahnya. Karena tanahnya luas di IKN. Gitu. Dia punya tanah tapi di IKN. Ya, entah jadi dibangun, entah kagak, ya kan. Makanya ngotot pengen 3 periode karena pengen ngebangun IKN. Nah, orang udah beli IKN, ini dibangun enggak nih tanahnya nih. Nah, tunggu laku baru dibagikan. Ini boleh. Jadi kalau orang yang telah meninggal punya aset, asetnya sulit dijual, belum laku-laku, ditunda sementara sampai laku dulu, boleh. Tapi kalau sudah laku, segerakan. Banyak di negeri kita, makanya harta warisan jadi sengketa, ditunda-tunda. Apalagi alasannya tunggu ibu meninggal. Ternyata ibunya umurnya panjang. Yang mati duluan, anaknya dulu. Akhirnya jadi kisruh masalah warisan. Sampai masuk sinetron, judulnya Warisan Berdarah. Gara-gara warisan terjadi pertumpahan darah, gitu. Jadi setan lagi. Nah, jemaah sekalian, ibu nanti dapat warisan dari suaminya, dari ayah. Terserah nanti dia mau tinggal sendiri atau tinggal dengan anak-anaknya. Itu nomor 2. Nomor 1, warisan tetap dibagi karena haknya ahli waris. Ya, jadi nggak ada istilah tunggu ibu mati dulu, nggak ada. Ini kesalahan sebagian ibu yang memang menganggap warisan itu boleh dibagi tunggu dia mati dulu. Umurnya panjang 90 tahun, anaknya pada mati duluan gitu. Jadi kisruh, jadi rumit ngitungnya. Yang keempat, penyimpangan dalam warisan adalah warisan dibagi berdasarkan hukum adat. Jadi banyak di masyarakat kita masih menggunakan hukum adat. Contoh umpamanya ada pembagian warisan, anak laki gak dapat, yang dapat anak perempuan. Ini salah. Untuk memuliakan perempuan caranya salah. Memang di Indonesia rata-rata hukum kalah sama perempuan. Ya, ingin membahagiakan anak perempuan, ingin menghormati perempuan, tapi caranya salah. Seperti kasus warisan dibagi hanya untuk anak perempuan, anak laki tidak dapat. Padahal yang cari nafkah laki-laki. Tapi kenapa perempuan dimanjakan? Ini salah. Ya, ini haram. Pembagian waris berdasarkan hukum adat haram. Yang kelima, penyimpangan dalam warisan adalah warisan dibagi berdasarkan kesepakatan.
Ustaz, kita sepakat nih anak-anaknya laki perempuan bagi rata saja. Ini berarti sepakat ingin sama-sama masuk neraka. Gak boleh dibagi rata walaupun sepakat yang salah. Ayatnya memang harga mati itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, melanggar batasan hukum waris yang sudah Allah tentukan, Allah akan masukkan orang itu ke dalam api jahanam, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang sangat menghinakan. Jadi bapak-bapak, ini kalau sepakat tetap salah, nggak boleh. Kita bagi rata saja nggak boleh. Perhatikan, di dalam Islam pembagian harta ada 3 macam. Yang pertama, pembagian harta harus rata, harus sama. Ini namanya hibah. Harus rata, harus sama. Kita punya anak 5, kita mau ngasih hibah, masing-masing kita kasih umpamanya 1 miliar. Nah, bapak mau ngasih hibah, anaknya 5. Kebetulan bapaknya kerja di KPU. KPU bentar lagi kaya nih. Gitu kan. Ya. Nah, banyak dah KPU dah, ya kan. Ngerti dah kita juga. Nah, jemaah sekalian, bapaknya dapat ya biasalah duit. Pengen hibah. Anak 5. Maka masing-masing 1 miliar. Laki perempuan, besar kecil sama. Ya, 1 miliar. Ya. Perhatikan, ini harus sama. Perhatikan, di masyarakat kita orang tua sering salah. Dia punya anak 5, yang 4 udah sukses, yang 4 udah mapan, yang 1 miskin. Orang tuanya bisik-bisik sama yang miskin. Nah, nanti kamu bapak beli rumah, kamu diam-diam ya, jangan bilang sama saudara kamu ini duit dari bapak. Bilang aja kamu dapat proyek gitu. Kamu diam-diam, ini rahasia. Ini nggak boleh pak, ini haram. Orang tua kalau mau ngasih hibah ke salah satu anak harus izin ke anak-anak yang lain. Bapak mau ngasih nih kepada adik kamu yang hidupnya pas-pasan, bapak mau beli rumah. Kalian kakak-kakaknya setuju apa tidak? Gitu. Kalau kakak-kakaknya setuju untuk ngasih rumah, bapaknya ngasih rumah, sah. Tapi kalau anaknya nggak setuju, haram. Jadi banyak orang tua kadang diam-diam ngebantu anaknya yang hidupnya pas-pasan tanpa pengetahuan anak-anak yang lain. Ini salah. Kalau hibah harus rata. Gitu. Gak boleh yang satu dikasih, yang satu gak dikasih. Kalau hanya ngasih salah satu pihak, yang lain enggak, harus izin pihak yang lain. Tuh. Jadi pembagian harta yang pertama harus dibagi rata. Ini namanya harta hibah. Yang kedua, pembagian harta tidak boleh sama. Dibikin sama haram, nggak sah. Ini warisan. Dibikin sama nggak sah. Walaupun semuanya sepakat, walaupun semuanya redok, nggak sah. Pakai hukum Allah. Nanti kalau udah dipegang jatahnya masing-masing, anak laki karena dia udah kaya, walaupun dapat 2 kali lipat, dia kasih yang perempuan. Ini deh buat kamu, abang udah kaya, abang kerja di KPU. Atau jadi apa namanya, tim sukses. Ya, jadi kalau pilpres itu yang menang tim sukses, menang kalah tim sukses, duitnya banyak. Iya, pokoknya siapapun calegnya, pemilu itu yang menang 2. Yang pertama tim sukses, yang kedua tukang sablon. Itulah pas menang dia tuh ya. Teman-teman yang main sablon itu, waduh sukses pas. Nah, jadi yang kedua pembagian harta itu tidak boleh sama warisan. Yang ketiga pembagian harta bebas, fleksibel. Boleh bagi rata, boleh tidak bagi rata.
sodako, zakat, ya, harta rampasan perang, hewan kurban, bebas Pak. Jadi kalau di sini masjid motong nih kambing, sapi, ada yang dikasih banyak, merbot kasih banyak, gak apa-apa, boleh, karena dia berjasa. Orang fakir miskin sangat membutuhkan, kasih lebih banyak ketimbang yang lain, boleh. Ini tergantung DKM-nya. Zakat juga, misalkan di sini karyawan mengumpulkan zakat fitrah Ramadan, nanti ada yang dikasih banyak, kenapa? Karena dia berjasa. Ya, posisinya dia berjasa. Dia sebagai marbot masjid, ya, dia sebagai satpam yang jaga masjid, itu berjasa, kasih lebih banyak, boleh. Gitu. Nah, ini pembagian harta. Nah, termasuk yang tidak boleh rata adalah warisan. Jadi poin yang kelima, salah pembagian warisan berdasarkan kesepakatan. Yang keenam, penyimpangan dalam masalah waris adalah warisan dikuasai oleh istri. Jadi banyak sekarang orang meninggal dunia itu harta warisannya semuanya dikuasai istri. Padahal kalau suami meninggal, orang tua suami dapat jatah warisan 1/6 bapaknya, ya, ibunya juga dapat 1/6. Kemudian baru istri 1/8, sisanya anak-anak. Yang umum di masyarakat, ketika suami meninggal, hartanya dikuasai sama istri, gak dibagi-bagi. Orang tua suami bingung, anak saya duitnya banyak, kerja di KPU, KPU lagi kan gitu. Tumak Nina adalah KPU lah sekarang.